Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim media PPMG mendatangkan salah satu narasumber alumni PPMG Putri yang mana beliaunya sudah ada di samping saya. Selamat sore Ustazah. Dalam kesempatan yang insya Allah barokah ini, kami ingin mengetahui sedikit cerita pengalaman Romo Yai Maftuh Bastul Birri dalam bersamai santri-santrinya di PPMG. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, kami ingin mengetahui lebih dahulu profil panjenengan selama mondok di PPMG. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangan dari tim media. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainah Putri Ukhrawi. Saya berasal dari daerah Kota Trenggalek. Saya masuk ke PPMG sekitar tahun 2006. Saat itu 2006 akhir, seingat saya bulan November. Yang mana saat itu menurut cerita dari teman-teman yang sudah berada di pondok terlebih dahulu, Pondok Putri di situ dibangun di tahun 2006 juga, tapi di tahun awal. Santri pertama nggak Ustazah? Alhamdulillahnya saya termasuk kalau di data Pondok Putri, alhamdulillahnya saya tercatat sebagai santri ketujuh untuk Pondok Putrinya. Saya juga boyong, apa bahasanya? Purna tamat itu di tahun 2012 bulan Juli. Alhamdulillah saya tinggal bersama teman-teman di sana, belajar dari mulai pelajaran dasar dari pondok, semua buku-bukunya Mbah Yai dari mulai dia tempur dan persiapan itu alhamdulillahnya juga langsung disimak oleh beliaunya. Alhamdulillah. Berarti dulu itu langsung setoran dari jet tempur ke Mbah Yai langsung? Ke Mbah Yai langsung, alhamdulillah. Saya datang di sana itu ada 5 santri, yang kebetulan yang 2 di awal itu sudah selesai karena di sana cuma tabarukan, jadi sudah selesai, temannya cuma 5. Ada senior saya juga itu yang mempelajari buku jet tempur tersebut. Akan tetapi kalau setorannya tetap langsung ke Mbah Yai, alhamdulillah. Kira-kira untuk santri yang pertama itu siapa Ustazah? Dari mana beliaunya? Yang pertama, tapi saya tidak ketemu ya. Sudah purna niku Mbak Isra Hayatun sama Mbak Eni, itu beliaunya sudah purna. Terus teman saya yang ada di sana, ada yang namanya Mbak Halimah dari Mojo, ada Ning Mufidah, beliau adalah kemenakan dari Mbah Yai yang dari Purworejo, dari Kota Arjo. Dulu santri putri sudah sekitar 10 anak ya kalau nggak salah. Itu mulai dibelajari persiapan yang bertempat di emper, di teras dalam, bersama anak-anak putra yang teman-teman putra yang baru juga. Jadi untuk persiapan juga diajarkan oleh beliau langsung. Mungkin saat itu saya sudah mengaji jam tempur sudah selesai, terus dilanjutkan dengan buku yang persiapan itu dengan binadhor setorannya, terus dilanjut dengan hafalan. Di tengah-tengah hafalan itu Mbah Yai memulai pelajaran persiapan yang ada di teras dalam tersebut. Pelajaran standar tajwid itu juga Mbah Yai langsung. Kalau yang selanjutnya, buku yang di atasnya lagi itu sudah dihandle mbak-mbaknya sendiri. Bagaimana suasana mengaji di pesantren waktu itu? Saya masuk ke Pondok Putri saat itu dengan bangunan yang masih awal, ada 3 kamar saat itu. Karena kami berteman, temannya itu ada 5,
saya dan teman-teman 4 orang. Jadi yang 2 kamar itu dijadikan kamar, yang 1 untuk tempat mengaji dan tempat sholat. Sudah ada tingkat atasnya tapi belum ada tangganya. Jadi belum bisa kemana-mana, masih masak sendiri juga dengan ada 2 kamar mandi di situ dan dapurnya masih berupa anyaman bambu, gedek cara Jawa nih. Jadi ngaji kita ada di depan kamar, jadi beralaskan tikar. Karena belum dibikin lantainya. Jadi masih bukan sudah semen sebenarnya, tapi masih belum halus ya. Jadi ada tikar di situ tempat mengajinya. Setelah selesai nanti setorannya langsung ke dalam. Karena belum ada tempatnya, jadi setorannya bertempat di dalam beliaunya. Untuk anak putri kan setorannya ada sekatnya. Jadi bersama-sama berangkat, terus ngaji satu-satu, tetap satu-satu. Disimak oleh beliau, alhamdulillah. Bagaimana pengajaran Al-Quran beliau kepada santri putri waktu itu? Kalau pelajaran Al-Qurannya itu mungkin pas saya masuk dulu sering mendengar bahwa beliau kereng bahasanya, nopong galak. Tapi alhamdulillah kalau di Pondok Putri tidak. Beliau mengajar langsung. Nanti kalau misalnya ngaji ada kurang benarnya, ayo dibaleni maneh, ayo diulangi lagi. Dengan sabarnya beliau telaten sekali untuk mengajar kami satu-satu. Jadi kalau dibilang menemui bahasa galaknya beliau itu alhamdulillah tidak ya. Galaknya ke santri putra. Pernah dengar tapi tidak sampai ke santri putri, alhamdulillah. Jadi untuk mengaji satu-satu itu benar-benar beliau taat sekali. Kalau ada yang ngaji kecepatan harus pelan-pelan. Jadi 4 anak, 5 anak, 7 anak itu bisa memakan waktu sangat lama. Karena beliau mengharapkan ngaji semuanya dengan baik, dengan tartil. Tidak boleh ada yang terlewat, semuanya tajwidnya, ngajinya. Jadi kalau ada yang kecepatan dikit aja, pasti langsung ditegur. Pernah nggak kira-kira pas waktu setoran itu sampai nemui beliau duka kayak gitu, pernah nggak? Kalau dukanya bukan karena Al-Quran ya, bukan karena ngaji. Jadi waktu itu sekitar santri berapa ya, sekitar 15 sampai 20-an ngaji bareng. Terus ya namanya ya anak-anak, setelah selesai setoran pulang. Dan alhamdulillahnya saya tetap ada di situ. Terus Mbak Ye langsung duka. Piye wong aku kon ngenteni ket isuk sampai cukup, liyane kok podo ngalih. Gimana toh kok semuanya pergi? Saya nunggu dari pagi untuk ngajar kalian semua biar pinter kok malah ditinggal. Besok pokoknya harus di sini sampai selesai, dari awal sampai selesai. Yo aku benenek koncone. Kalau benar-benar duka yang saya lihat itu ya di situ itu. Jadi dukanya itu tidak menghargai betapa perjuangannya beliau agar kami bisa ngaji dengan baik itu loh. Kok malah ditinggal, kok malah selesai setoran pulang, cukup selesai pulang. Nah di situ yang benar-benar saya ngalami duka beneran. Terus kalau yang ada lagi itu sebenarnya duka ke anak putra, tapi berhubung saat itu kita sedang setoran dan ngaji, ada yang keliru sampai akhirnya sempat duka. Tapi itu katut duka bahasanya. Niku karena ada alasannya, bukan asli. Kalau yang tentang Quran alhamdulillahnya belum pernah. Kalau di zaman saya dulu sedikit cerita nih. Iya. Kan niku nate pas setoran bareng-bareng kan. Ada salah satu mbak-mbak gitu setoran, tapi bacaannya itu ketika kan salah gitu, dibenarkan Mbah Yai, salahnya pas pembenahan akhirat insyaallah huruf apa gitu loh. Niku pun ditegur sama Mbah Yai niku,
kurang gini ngoten. Tapi mbaknya niku mboten nyaut-nyaut ngoten. Niku sampai beliau duka sampai napa nggih? Bantal niku saya. Bantal niku dilempar teng Dilempar ke satir satir, nggih, oh. teng satir ngoten niku. Terus nggih sing lintune di restoran niku pon katut ajrih pun takut-takut ngoten lho pon. Ya Allah, terus Setarane iki ilang. kepripun lek kocar-kacir ngoten lho ngoten niku. Terus nggih Iya, kalau dikatakan pernah ada yang bilang galak niku nggih kita pernah menyadari ngoten lho dari zaman kula iki ngoten nggih. Zaman kula pernah ngalami ngoten. Tapi nggih galaknya niku membenarkan Nggih. yang baik ngoten. Nggih. Alhamdulillah. Apa mungkin karena kalau zaman saya masih sedikit ya. Nanti kalau digalain hilang semua. Nggih menawi. Apa yang membuat panjenengan sendiri memutuskan untuk mengaji di BPMG Kodran? Sebenarnya arah tujuannya ya karena ikut kakak saya. Kakak saya alhamdulillah sudah mondok di sana duluan di setahun sebelumnya. Terus saat itu saya selesai pendidikan formal di SMP Sanawiyah ya. Sanawiyah itu terus menyelesaikan madrasah diniyahnya juga cukup, terus ditanyain sama bapak mau kemana, terus ikut kakak saja yang sudah jelas pasti. Dan itu kebetulan saja dulu saya pernah berkeinginan kalau mondok itu di suasana yang pedesaan tapi dengan guru yang benar-benar ahlul Quran. Alhamdulillah diijabah sama Allah. Bertempat di Kodran ya waktu itu masih dimulai, dan sangat desa, tidak bisa melihat dunia luar. Terus langsung ke Mbak Yai Maftoh yang benar-benar ahlul Quran, benar-benar suatu kebanggaan tersendiri bisa mondok di pondok pesantren Muratilul Quran tersebut. Pesan atau nasihat apa yang selalu panjenengan ingat dan dijadikan pegangan sampai saat ini dari Romo Yai Maftoh Astul Birri? Banyak sekali ya pesannya. Kalau pesan dan kesannya itu terlalu banyak. Kalau ngobrol dengan teman-teman atau mungkin dengan adik-adik yang ada di rumah sekarang itu, yang paling sering saya ingat itu dawuh beliau, mumpung masih di pondok, derasnya, ibadahnya, sholatnya, istiqomahnya itu loh, jangan sampai ketinggalan. Intinya harus tetap istiqomah. Mumpung masih di pondok, nanti kalau kamu sudah keluar dari pondok dengan kehidupan dunia luar yang banyak sekali macamnya, itu pasti akan lebih sulit lagi untuk menjalankan istiqomah tersebut. Dan ya terjadi beneran, maksudnya di kehidupan setelah di pondok itu untuk deres saja kadang Sulit. kalau ndak dipaksa itu yang paling saya ingat dan saya sampaikan ke siapapun yang masih belajar, tetap mumpung masih di pondok, ingat dawuh Mbah Yai, ingat dari himah dari berangkat itu apa, itu sih yang paling saya ingat itu. Cara bahasa Mbah Yai kan cah kene kok ora deres. Ra kanggo. Deres ra kanggo. Kalau Mbah Yai dawuh itu deresnya yang utama. Kalau soal hasil urusan nanti. Pernah juga pas subuh dites ngajinya juga pernah. Oh, jadi langsung setoran sama putra Bukan langsung setoran. Jadi Mbah Yai itu sambil dawo-dawo terus baca Al-Quran, habis itu mic-nya dikasihkan ke para santri. Oh, kayak tebak-tebakan gitu. Iya, kayak sekarang ujian sambung ayat. Oh. Kalau dulu kan semuanya jadi satu, putra dan putri. Kalau sekarang mungkin sendiri-sendiri antara putra Sekarang, sama putri. Kalau sekarang itu sudah putri di pondok. Putri kan di pondok. Nah, dulu kan enggak. Jadi bukan hanya grogi di Mbah Yai-nya, grogi di santri putranya. Dilihat santri jadi putranya. lupa semua, blank semua. Bahkan yang santri putra yang asli sudah lancar sekali langsung hilang semuanya. Itu sempat terjadi dalam 1 bulan itu, tiba-tiba Mbah Yai seperti itu, tiba-tiba ya Allah begini rasanya kalau nggak terus ya seperti itu. Kalau pengalamannya di subuh yang paling berkesan itu, jadi tiba-tiba disuruh dikasih mic, Sopo pondok putri, pertanyaannya seperti itu, sopo, Mbak Puput, ngoten kebanyakan, langsung dikasih mic, Puput baik.
Ya saya masih menangin seperti itu Ustazah. Terus diberi hadiah. Oh enggak, maaf kalau di saya tidak Zaman ada saya masih diberi hadiahnya. hadiah Ustazah, diberi hadiah yang bisa melanjutkan, kan sudah banyak ya santrinya pas Iya. zaman saya itu, putra maupun putri itu, nanti yang bisa jawab dikasih hadiah, diparingi arto sama Mbah Yai itu, diparingi sangu, disuruh ambil ke ke Dalam. dapur, Oh, ke ya dapur. pas waktu itu disuruh ambil ke dapur kayak gitu. Jadi ya memang nggak yang setelah habis sholat itu nggak setiap hari itu nggak berapa Iya, bulan betul. sekali kayak gitu. Iya. Setelah Tiba-tiba saja. iya, masih Jadi semangat derasnya kalau seperti itu. pas niku semangat terus. Kalau sudah pulang. Lah ya. itu apa setelahnya. Oke. Mungkin ada pesan buat para pemirsa tentang para penghafal Al-Quran itu harus bagaimana itu? Seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi, seperti pesannya beliau, dan itu dipesankan beliau juga Bu Nyai, dan kemarin terakhir baru saja kita sowan datang kepada beliau Aning Hunen. Kalau di rumah atau santri sekalipun, itu yang paling utama adalah deres. Satu hari saja minimal itu 1 halaman itu harus ada, jangan sampai tertinggal. Kalau di pondok itu kalau bisa lebih banyak, kalau di rumah ya mungkin dengan kesibukan-kesibukan yang ada, yang penting disempatkan. Kalau bahasanya dari yang saya dengar dari Kiai di Tulungagung itu gah so, wegah dipaksa. Jadi harus dipaksa untuk deres. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah. Kami selaku tim media PPMQ, di mana dalam wawancara ini ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kami akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.